Kalau Vuelta a Espanya merah, karena kan Matador kan ya, maksudnya warnanya Spanyol. Jadi kalau kita ingat Spanyol kan ingat Matador melawan Banteng ya. Banteng atau sapi itu? Banteng. Banteng ya. Jadi kalau sapi sudah di shop kamu. Kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda bersama saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Kebetulan sekarang sedang rame-ramenya balap sepeda dunia. Ya. Kemudian beberapa kali muncul di komen itu minta tolong jelaskan bagaimana nonton balapan dunia. Kebetulan saya penggemar balap, segala jenis balap, jadi dari dulu suka nonton. Om Ray juga karena sudah lama goes, juga suka nonton balapan sampai malam-malam, dan kita berdua juga sama-sama pernah ke beberapa negara untuk nonton balapan sepeda ya. Jadi kita akan berusaha menjelaskan dengan cara kita, jadi bukan dengan cara yang pengamat serius, dengan cara kita yang moga-moga Om Ray hari ini lebih lucu dari sebelumnya. Jadi kita akan bicara tentang balap sepeda dan cara nontonnya. Juga kita ingin cerita tentang pengalaman nonton. Enak nggak sih nonton langsung balap sepeda itu, dan enak mana nontonnya atau nyoba rute-rutenya, kayak gitu kira-kira. Jadi itu tema kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan dulu bahwa mungkin yang kenal saya paham kalau saya terlibat di banyak dunia olahraga. Saya pernah jadi komisioner basket Liga Nasional, saya sampai sekarang masih mengelola Liga Basket Remaja. Kemudian saya juga mengelola klub sepak bola. Pernah menjadi peliput atau komentator Formula 1 selama belasan tahun. Jadi saya memang suka olahraga. Tapi sejak goes dan aktif nonton balap sepeda, itu saya mulai berpikir jangan-jangan balap sepeda ini adalah olahraga paling berat di dunia. Paling tidak salah satu yang paling berat. Dan itu saya pernah lihat ada meme Om Ray, lucu juga. Jadi membandingkan antara pemain sepak bola dengan pembalap sepeda. Pemain sepak bola kalau jatuh pura-pura sakit. Oh ya, kartu kuning kan penalti. Iya, kartu kuning, penalti atau merah kayak gitu. Kalau pembalap sepeda jatuh, meskipun dia sudah berdarah-darah, bajunya sobek-sobek, dia pura-pura tidak sakit. Tapi ini lain sama sobeknya teman kita ya. Bibnya itu biasanya sobek kalau habis jatuh. Iya, tapi dia tidak pura-pura sakit dan tidak pura-pura tidak pura-pura kuat. Jadi ya nasibnya dia bibnya sobek kayak gitu aja. Tapi intinya pembalap sepeda kalau sudah sobek, dia tetap harus tidak apa-apa. Lomba itu biasanya. Secepat mungkin berdiri lagi, naik sepeda lagi atau ganti sepeda dan harus ngejar yang lain. Jadi menurut saya itu agak masuk akal karena memang ini bukan olahraga yang gampang kan kayak gitu. Betul. Maksudnya saya sering bercanda buat penggemar downhill, tolong jangan tersinggung. Saya sering bercanda karena kan ada banyak penggemar downhill DH dan saya bilang berat mana? Menggelinding 2 menit jadi juara dunia atau goes 7 jam baru jadi juara dunia. Ya pasti argumennya kan beda kan, itu kan ketangkasan, risiko dan lain-lain, tapi ya sebagai pembanding kira-kira kayak gitu. Jadi memang balap sepeda ini sesuatu yang saya sih merasakan takjubnya selama beberapa tahun terakhir gitu. Maksudnya balap sepeda road bike gitu? Road bike atau yang enduro atau yang memang tapi yang paling populer di dunia kan memang road bike karena event-event terbesarnya ada di situ, kemudian sponsor-sponsornya juga di situ, dan di wilayah yang ada manusianya, dalam artian di kota atau melewati kota atau antar kota. Sedangkan mungkin kalau MTB kan mungkin di hutan-hutan sehingga penontonnya mungkin lebih banyak satwa daripada manusia kan kayak gitu ya. Jadi yang di dunia ini kan yang paling besar ya road bike kayak gitu. Jadi ya kita ingin diskusi soal itu. Jadi di sini ada beberapa pernak-pernik yang kita bawa untuk membantu menjelaskan. Jadi kita yang tanya adalah bagaimana cara nonton balap sepeda. Ya, ini juaranya siapa ini gitu? Ya, ini memang perlombaan yang apa ya, sulit menurut saya dimengerti orang yang baru lihat itu. Satu sulit, kedua membosankan. Karena awalnya membosankan kalau nggak paham yang dilihat. Karena kita mungkin akan rancu, ini balap sepeda apa lomba lama-lama lihat bokong temannya gitu. Iya kan, jadi cuman gini lihat pantatnya temannya gitu. 200 kilo, 300 kilo kalau ya. Kita lihat ya, kalau
kalau disambi sambil lihat film itu mungkin Harry Potter selesai 2 film, lomba sepedanya belum selesai gitu Iya, betul. Gitu, ya. Dan posisinya kira-kira kan ya masih gitu-gitu lah, Iya. gitu-gitu aja kan gitu Iya. ya. Jadi ya memang kita di sini berusaha untuk paling enggak menjelaskan dari sisi teknis dan non teknis bagaimana menyukai balap sepeda ini, paling enggak berusaha memahami dan menyenangi Ya. perlombaannya. Karena dengan menonton itu kita juga bisa belajar kan ya, Ya. apa yang bisa kita terapkan pada diri kita gitu. Ya. Saya ingat dulu pertama kali goes ke luar negeri, kemudian nonton di TV ketika pembalap-pembalap itu lewat rute yang kita lewati, Ya. dan mereka begitu mudah melewatinya. Ada teman yang bilang mereka ini bukan 2 kali lebih kuat dari kita, mereka ini 10 kali lebih kuat dari kita, katakan. Dan itu saya sangat percaya gitu, karena Ya. nanti kita jelaskan jenis-jenis balap, nanti sampai ada balapan yang sampai 3 minggu dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita jelasin dulu, kan balap sepeda ini tidak seperti MotoGP yang serinya jelas setahun berapa kali, lalu juaranya tiap seri dapat poin, lalu yang poinnya paling banyak jadi juara dunia kayak gitu. Ya. Balap sepeda ini kan sangat beda, Ya. karena meskipun sama-sama balap sepeda, tapi tiap pembalap bisa punya target yang beda-beda. Karena yang badannya seperti saya cocok yang seperti ini, yang badannya seperti Om Rey cocok yang seperti ini, yang tulang belulang cocoknya yang seperti ini, kayak gitu. Betul, ya. Jadi kita akan mencoba menjelaskan. Jadi intinya Federasi Balap Dunia itu namanya UCI. Jadi kalau Anda lihat sepeda, kalau dia memang sepeda itu UCI approve, itu ada logo UCI di frame-nya kayak gitu. Memang itu federasinya. Intinya ada beberapa jenis balap. Nanti Om Rey jelaskan yang paling panjang, yang paling heboh itu. Tapi kita mulai dulu, sebenarnya ada balapan-balapan. Kalau tahun normal itu di awal tahun itu biasanya dimulai dengan klasik. Musim klasik namanya. Musim klasik itu musim semi di Eropa. Jadi kira-kira bulan Maret, April. Jadi cuacanya sudah mulai hangat tapi masih dingin. Ya. Jadi itu biasanya di kawasan Belanda, Belgia, mungkin juga Prancis. Itu balapan-balapan yang satu hari. Jadi bukan banyak etapa, jadi satu hari apa yang menang, satu hari siapa yang menang kayak gitu. Ini yang biasanya kilometernya 300-an ya? Ya hampir 300, 200 sampai lebih 300. Ya, jadi ini terus terang favorit saya sih, saya suka nonton itu karena lebih sulit ditebak. Dan lebih agresif, karena tidak ada hari esok kan, hari ini yang menang kayak gitu. Habis-habisan di hari itu? Habis-habisan dari itu, jadi minggu ini misalnya Tour of Flanders yang tahun ini kebetulan Tour of Flanders barusan hari Minggu 18 Oktober kemarin, tapi biasanya itu bulan Maret atau bulan April kayak gitu. Nah, yang ini juara, yang Van der Poel itu? Van der Poel juara iya. barusan ini. Jadi memang ini saya suka nontonnya kenapa, selain agresif juga medannya itu aneh-aneh gitu. Kayak misalnya melewati jalan-jalan bebatuan. Ya. Bukan batu paving seperti di perumahan di Indonesia ya, bukan. Batu-batu karena zaman dulu sebelum ada mobil dan motor kan orang harus naik kereta kuda. Betul. Jadi di tanjakan atau turunan supaya kuda itu bisa ngegrip butuh jalan-jalan batu untuk ditapai. Jadi supaya nggak licin. Supaya nggak licin kayak gitu. Jadi batunya kasar. Batunya besar-besar dan kasar ya, untuk mobil kasar, untuk kuda menyenangkan kayak gitu. Tapi begitu era mobil dan motor tentunya jalannya makin dimulusin. Nah, ini di Eropa ada banyak negara seperti Belgia dan Prancis dan Belanda mungkin itu jalan-jalan bebatuan ini dipertahankan sebagai tradisi, dan itu dipakai balapan. Jadi nanti kita akan share pengalaman bahwa kita dulu pernah melewati rute-rute itu dan memang itu sangat mengasihkan. Jadi kalau goes selama ini kita ngomong naik gunung atau flat yang panjang, enggak, ini ada medan bebatuan pakai road bike. Itu klasik namanya. Tapi ada juga yang hilly ya, maksudnya aspal tapi masuk hutan-hutan kayak gitu-gitu juga ada. Jadi saya paling suka klasik. Yang mungkin orang Indonesia familiar itu namanya stage race kan, kayak balapan yang 5 etape, 7 etape. Di Indonesia ada beberapa kan yang UCI, misalnya kayak Singkara, Tour de Indonesia misalnya, Tour de Java dulu di sini, kemudian ada Banyuwangi Ijen kayak gitu. Nah itu ada level-levelnya, jadi ada level, kalau dulu itu ada 2.2, 2.1, 2.HC, lalu ada yang level World Tour. Nah ini bisa 3 etape, bisa 5 etape, bisa 10 etape, pokoknya sesuai semaunya yang penyelenggara kayak gitu. Nah, yang
Kemudian yang kalau tadi ngomong soal one day itu ada yang kejuaraan dunia kan, karena juara dunianya beda dengan F1. Kalau F1 atau MotoGP juara dunianya adalah yang poinnya paling banyak di total, dalam setahun di total itu juara dunia. Kalau balap sepeda kan enggak. Nah, juara dunia. Ya satu hari itu siapa yang juara itu juara dunianya. Jadi di akhir musim, biasanya di akhir musim kecuali tahun ini ya karena tahun ini pandemi. Biasanya balapan terakhirnya itu ya juara dunia itu. Juara dunia itu salah satu balapan terakhir adalah kejuaraan dunia. Jadi ya untuk jadi juara dunia cukup balapan sekali. Iya. Jadi memang cukup unik balap dunia. Nah, kemudian ada yang mungkin orang paling kenal, yang mungkin paling terkenal yaitu Grand Tour. Grand Tour. Nah, Om Rey bisa jelasin. Grand Tour ini balapan yang paling lama di dunia, cuma ada 3 karena saking lamanya. Jadi penyelenggaranya juga sudah, kalau Giro Italia itu mulai sejak 1917 ya. Iya. Yang 2017 itu sudah yang ke 100 ya, iya. waktu itu. Nah, itu jadi ada 3 Grand Tour. Kalau di musim normal, bukan musim pandemi ini, di tahun yang normal itu awalnya Giro Italia, Giro d'Italia, ya, tengahnya Tour de France, ya. Setelah itu yang paling terakhir Vuelta a Espanya ini ya. Ya. Nah, itu yang satu Grand Tour biasanya 3 minggu balapannya. Di dalam 3 minggu itu ada 2 race day. Biasanya di hari Senin minggu kedua dan memasuki minggu ketiga itu. Jadi 3 minggu balapan, 21 etape, Ya. hanya 2 hari istirahat. Ya. Dan itu total jaraknya kalau tidak salah bisa 3.500 kilo. Total Jarak jaraknya semuanya. Dan itu ada etape gunung, ada time trial, ada datar. Jadi ini kayak puncaknya balapan ya, Grand Tour. Jadi memang hanya ada 3 di dunia. Jadi ini mungkin yang kita jelaskannya mungkin pakai Grand Tour aja ya, Om Rey, karena kan paling umum ya. Paling umum dan orang kenalnya kan Tour de France ya. Ya. Orang tidak paham Tour de France itu apa? Tour de France itu bagian dari World Tour, Ya. cuman dia yang paling terkenal kayak gitu aja. Karena tradisinya sudah ya 100 tahun lebih. Ya, ini rata-rata 100 tahunan kan kayak gitu. Ya. Jadi mungkin sebagai informasi saja, Tour de France dan Giro d'Italia itu dulu diprakarsai oleh koran di Prancis dan koran di Italia. Ya. Jadi koran itu cari cara bagaimana, cari konten sebenarnya. Itu sama kayak orang sosmedan sekarang cari konten lah, goes konten gitu. Cuman zaman dulu dia bikin cerita, jadi koran yang di Prancis, Equipe itu dia, bagaimana caranya bikin cerita yang membuat orang terkesan dengan bersepeda kayak gitu. Jadi suruh goes saja itu sehari 400-500 kilo selama berhari-hari kayak gitu. Nah itu ditulis. Italia juga sama. Italia dulu Gazzetta dello Sport kan itu koran olahraga terkenal di sana. Jadi udah suruh orang yang mau sengsara itu kita ceritakan pengalaman hariannya. Itu kemudian berevolusi jadi balapan itu kan. Jadi itu sebenarnya sama dengan kita goes kebanyakan cyclist zaman sekarang ya. Jadi goes cari konten sebenarnya dulu. Terus yang saya tambah lagi yang di Prancis korannya itu kuning, yang di Italia korannya pink. Nah, jadi juaranya yellow jersey sama pink jersey tadi. Jadi ini kita ada beberapa contoh di belakang. Saya sama Om Rey sudah pakai clip on, jadi gampang berdiri. Saya berdiri dulu. Jadi ini di belakang kita, Om Rey ya. Jadi sudah ada beberapa contoh. Tadi pengen tanya, Tour de France itu kuning juaranya. Ini kebetulan yang edisi 100 tahun. Yang di depan meja kita ini juga edisi 100 tahun. Itu ditandatangani oleh Chris Froome. Jadi spesial. Di depan ini. Ya. Kemudian kalau Giro d'Italia itu juga pink. Jadi ini warnanya pinknya bagus sekali. Ada pink yang edisi 100 tahun juga. Nah ini saya tambah banyak orang tuh kapan hari saya pulang sepedaan pakai baju pink. Dia ketawa. Cowok kok baju sepedanya kok pink kayak perempuan gitu. Nah, saya nerangkan itu loh, ini baju balap. Iya, tapi masa pink gitu. Jadi orang kalau nggak ngerti dikira pink ini baju ala Hello Kitty gitu. Jadi padahal ini kan memang simbol juara ini. Simbol juaranya di Italia itu kan pink. Gitu. Jadi kalau belum jadi juara aja, udah mimpin klasemen aja sudah bangga. Sudah pakai pink. Jadi kalau udah gitu udah kacamatanya pink, helmnya pink, sepedanya dibuat pink segala macam. Jadi saya dulu juga termasuk kaget sih, maksudnya kok pink ya, tapi sekarang pink itu simbol juara malah setelah sepedaan. Jadi dan ini sudah 100 tahun lebih, jadi kita aja yang ketinggalan zaman kalau nggak pakai pink kan kayak gitu kan. Jadi dari dulu juaranya sudah pakai pink kayak gitu. Jadi
Ya ini tadi juara ya. Yang dimaksud juara itu apa? Kan juara overall Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España itu apa? Pemimpin catatan waktu terbaik dari awal kompetisi itu, mulai dari stage pertama, dari etape pertama sampai etape terakhir. Jadi yang waktu akumulatifnya terbaik kan? Terbaik. Jadi yang waktunya terbaik kalau di Tour de France pakai jersey kuning. Ya. Jadi kuning ini ya 100 tahun di sini. Kalau Giro d'Italia dia pakai pink. Nah, ini menurut saya pinknya keren banget sih. Maskotnya ini kambing gunung. Kambing gunung. Ya. Kalau yang kuning maaf nggak ada maskotnya, karena maskotnya singa, kita takut orang-orang tersinggung dengan kan raja singa tuh. Raja singa. Sama nggak beli sih Om Ri kayak gitu. Jadi ya ini jersey, dan jersey menurut saya meskipun Tour de France lebih terkenal, jersey-nya Giro ini jauh lebih keren. Karena satu warnanya memang keren. Dan produsennya ya sama ya, produsennya Giro Tour de France dulu sempat Nike, tapi sekarang ayam tarung gitu kan ya. Itu kan memang merek Prancis. Dan yang Itali selalu merek Itali juga. Dulu pernah Santini sampai 100 tahun. Pernah Castelli, lalu Santini, sekarang kembali ke Castelli lagi. Dan lebih modis ya, maksudnya ada tulisan Classifica Generale di sini. Berarti kan general classification, jadi juara overall. Kemudian resletingnya ini bentuk pialanya Giro d'Italia itu, piala tanpa akhir itu ya. Piala tanpa akhir namanya. Dan bahasa Italia itu kan lebih romantis ya, kayak. Jadi kalau dia bilang cinta tanpa akhir gitu. Jadi amore infinito kan ya gitu. Jadi kesannya lebih romantis kalau yang pink juga sih. Jadi lebih romantis kalau Giro d'Italia itu. Kalau ngomong banyak pakai bahasa tangan ya. Bahasa tangan ya. Kalau Vuelta a España merah, karena kan matador kan ya, maksudnya warnanya Spanyol. Jadi kalau kita ingat Spanyol kan ingat matador melawan banteng ya. Banteng atau sapi itu? Banteng. Banteng ya. Jadi kalau sapi sudah disop kamu. Udah disop. Jadi warnanya merah seperti ini. Jadi kadang-kadang ya jangan kaget. Biasanya lomba-lomba di dunia niru Tour de France. Kayak misalnya maaf di Indonesia pun yang mimpin klasemen biasanya pakai yellow juga. Istilahnya yellow jersey ya itu. Padahal tidak harus yellow. Tidak harus yellow. Terserah yang bikin. Mau yang bikin pakai warna hijau, mau pakai warna apa terserah. Itu keputusan penyelenggara. Tapi yang terkenal memang 3 ini. Jadi Tour de France pakai kuning, Giro d'Italia pakai pink, kemudian La Vuelta pakai merah. Nah itu kategori general classification. Kemudian ada yang namanya point classification. Jadi tiap etapa kan ada poinnya toh. Tiap etapa itu ada poinnya, dan misalnya kalau etapa sprint yang menang dapat 50 poin, kemudian dikurangi kayak F1. Kalau etapa gunung mungkin poinnya hanya 20 atau apa. Itu ditujukan supaya yang dapat jersey ini sprinter. Jadi kan kasihan yang jadi juara general classification biasanya climber kan. Karena kan harus waktu tercepat melewati gunung dan segala medan. Nah sprinter ini kan kalau di gunung-gunung kan setengah mati kayak gitu. Jadi keberatan badan. Nah, supaya dia tidak putus asa kan dikasih hadiah juga. Jadi ada yang namanya point classification kayak gitu. Jadi kalau di Tour de France juga terkenal karena ada green jersey. Oh ya, ini yang barusan lepas dari Sagan ini. Iya, Sagan sudah 7 kali menang ini. Jadi ini green jersey. Jadi sama desainnya dengan yellow jersey tapi dia hijau kayak gitu aja. Jadi kalau dia mimpin klasemen poin, dia pakai green jersey kalau di Tour de France. Warna desain sama, tapi warna beda. Ini bukan dia salah pakai kostum ya waktu ya. Ada poinnya ada maknanya sendiri-sendiri. Ada maknanya sendiri. Nah, kalau saya nggak bawa yang Vuelta kalau nggak salah juga hijau sekarang. Dulu Vuelta tidak ada pembalap muda, Vuelta kalau nggak salah juga hijau sekarang. Tapi karena Vuelta dan Tour de France ini penyelenggaranya sebenarnya kongsi. Jadi penyelenggaranya Tour de France itu ikut mensupport penyelenggaranya, kalau nggak salah memiliki saham penyelenggaranya Vuelta kayak gitu. Nah kalau Giro d'Italia dulu warnanya sempat merah yang point classification, tapi sekarang kembali ke tradisi awal, warnanya keren. Ini yang saya bawa memang mohon maaf, ini yang pas edisi 100 tahun, jadi masih merek Santini, belum yang Castelli, tapi karena ini edisi 100 tahun, jadi ini lebih collectible buat saya kayak gitu. Siapa nih? Demare apa ya? Sekarang yang memimpin Arnaud Demare ya. Demare, ya betul ya. Tapi ya biasanya ini mereka nyebutnya bukan ungu, mereka nyebutnya Cyclamino gitu ya.
Siklamino. Bunga siklamino itu. Kayak. Oh. Jadi ungunya agak kemerahan, tapi ya kita nyebutnya ungu aja kayak gitu. Jadi kalau di Tour de France hijau, kalau di Giro d'Italia ungu. Jadi sebenarnya tinggal pilih warna aja. Jadi mungkin Korea kalau kita bikin balapan kita kasih apa? Apa ya? Oranye mungkin ya. Apa? Oranye. Ya. Suka-suka kita kan mau kasih warna apa kan gitu. Jadi ini ada apa? Contohnya, itu point classification. Nah, ada lagi King of the Mountain. Apa intinya? Jadi biasanya kan satu etape itu ada beberapa gunung. Ya. Tiap gunung itu ada poinnya. Yang finish duluan di gunung. Yang melewati gunung itu duluan dapat poin maksimal. Lalu ada kalau kategori 4 mungkin hanya 3 poin atau 1 poin. Tapi kalau dia course kategori, maksudnya kesusahan atau beratnya gunung itu ya, tingginya. Tingkat kesulitannya. Jadi misalnya satu etapa melewati 3 gunung ya mungkin ada tiga kali titik poin di situ. Ini biasanya yang breakaway yang nanti kita bahas apa itu breakaway yang dapat poin. Dan itu Tour de France paling terkenal karena pakai baju polkadot. Ya, ini kalau nggak salah. Saya juga nggak paham kenapa di polkadot. Mungkin kalau ada yang Google mungkin bisa paham kenapa polkadot. Bungkusnya coklat dulu. Kok bungkus coklat dulu? Iya. Oh. Sponsornya. Oh, sponsornya bungkusnya coklat. Salah. Polkadot. Iya. Dan itu dipertahankan terus ya. Lucu sih sebenarnya sih. Bungkus, iya. Seingat saya bungkusnya coklat. Jadi memang kalau kita kan mikir teman-teman kita yang jago tanjakan itu kan yang kurus, yang paling cyclist badannya kan. Iya. Wah, mungkin dulu penyelenggaranya Tour de France itu iri lihat mereka itu. Oh, ini yang kurus-kurus ini kita dandanin kayak badut aja kayak gitu ya. Jadi polkadot gitu. Dikasih polkadot kayak gini. Jadi dulu saya juga nggak ngerti ini baju kok nggak masuk akal. Biasanya polkadot itu kan hitam putih ya. Iya. Kayak Dalmatian gitu ya. Iya. Ini enggak kok hitam merah gitu. Ternyata ini kebanggaannya luar biasa kalau pakai jersey ini kan. Oh, ya, luar biasa banget ya. Sepedanya pun dibuat polkadot juga kayak gitu ya. Jadi ini salah satu simbol Raja Gunung ini. Kalau Raja Gunung itu pakai polkadot. Ya di Giro d'Italia saya nggak bawa, tapi Giro Italia dia pakai warna biru. Oh, biru. Ya cukup pakai warna biru kayak gitu. Jadi ya sama desainnya dengan ini tapi biru. Warna biru, dia nggak aneh-aneh pakai polkadot. Kalau nggak salah Vuelta yang pakai polkadot tapi polkadot biru. Jadi putih biru kayak gitu. Jadi ya nah ada lagi kategori terakhir itu yang jersey ya. Itu adalah pembalap muda terbaik. Muda itu di bawah 25 tahun. Jadi yang 26. Di bawah 26, 25 betul. Ya 25, 26 lah. Jadi intinya yang catatan waktu totalnya terbaik di usia di bawah itu dia dapat white jersey. Ini kayaknya relatif semua sepakat pakai putih mungkin. Mungkin masih polos, masih innocent gitu ya. Jadi dikasih warna putih gitu ya. Belum nakal ya. Iya. Berarti kalau Omre balapan jersinya hitam ya. Jadi ini kebetulan kalau tahun ini Tour de France-nya sama tahun lalu. Iya. Pemenang jersey putih dan kuningnya sama ya? Ya, jadi bisa diambil semua kalau memang dia juara overall, masih muda kayak Pogacar ya. Dia dapat dua-duanya. Tiga gitu. Kalau Pogacar sama polkadot. Enggak, polkadot. Oh iya, sama polkadot. Dapat tiga dia. Iya. Jadi ini tahun 2020 ini juara yellow jersey, white jersey sama polkadot jersinya satu orang. Tapi yang dipakai cuma kuningnya. Kuning. Lalu yang lainnya istilahnya dititipkan. Jadi ada yang di peringkat keduanya yang pakai. Itu sebagai kehormatan aja untuk tak pakaikan, tak bawakan kayak gitu. Jadi bukan berarti dia yang menang. Yang menang tetap yang satu saja kayak gitu. Jadi ini koleksi jersey kita. Sebenarnya kita memajang punyanya Omre. Saya punya Omre ukurannya besar-besar jadi nggak bagus kalau dipajang, jadi yang dipajang punya saya gitu. Nah, itu sekalian buat taplak. Cycling jersey itu kalau ukurannya besar-besar kayak daster kalau dipajang. Jadi ini contoh-contoh jersey yang kita bawa, moga-moga bisa memberi paham. Sekali lagi, kalau Anda ingin bikin balapan, tidak harus mengikuti warna-warna ini ya kan, bisa bikin warna atau corak sendiri gitu. Jadi terserah Anda. Tapi yang terkenal ya 3 ini Grand Tour. Balapan-balapan yang one day, yang stage race itu kayak Langkawi juga pakai yellow jersey kayak gitu. Jadi kebanyakan akan meniru Tour de France. Tapi saya pribadi ini paling suka.
Giro di Italia kayak gitu. Jadi karena ya pinknya tuh bukan pinknya tuh mewah dan gagah gitu. Maksudnya ya pink dan gagah itu sulit dimasukkan dalam satu kalimat. Tapi ya tadi kayak Om Rey bilang kok pakai pink sih gitu. Tapi ini juaranya pakai pink. Ya, betul. Susah itu. Oke, memang nanti ada gelar-gelar lain ya kayak kombatif, biasanya ada penghargaan khusus untuk pembalap yang suka melarikan diri sendirian atau apa kayak gitu. Lalu ada tim dengan total waktu pembalap terbaik itu tim terbaik kayak gitu. Tapi tidak ada jersinya. Biasanya kalau di Tour de France cuma disuruh pakai helm kuning kayak gitu. Helmnya nyediakan sendiri kayak gitu. Jadi ya yang dapat jersey hanya seperti ini. Jadi ya moga-moga sekarang punya sedikit pemahaman tentang apa itu balap sepeda. Tapi balap sepeda ini kan bukan hanya sekedar nonton orang berjam-jam satu etape atau satu lomba sama kayak 2 kali film Harry Potter ya kan ya. Kemudian bukan hanya sekedar lihat jersey dan lain-lain, tapi kan banyak istilah-istilah yang kita nggak ngerti ya kan. Waktu nonton, apalagi kalau nonton Tour de France, istilahnya itu bahasa Perancis. Kalau nonton Giro di Italia, istilahnya itu bahasa Itali. Tapi sekarang sudah banyak Inggrisnya kalau Giro Italia. Yang ngotot pakai bahasanya sendiri, Prancis itu masih belum ganti. Ya mungkin aku yang paling gede kok, yang lain ikut aku kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau buat Om Rey yang paling aneh apa? Istilah apa yang paling disuka? Pertama paling kaget tuh ketika teman-teman yang sudah ngerti itu saling bicara soal Tour de France, soal balapan ini, soal Grand Tour, terus mereka bilang, oh ya waktu itu waktu 10 tahun lalu kan zamannya Contador gitu. Contador waktu itu attack, yang lain nggak bisa ikut. Saya pikir attack ini siapa yang ditinju ya? Siapa yang diserang ini siapa? Diserang attack. Siapa yang diserang ya? Saya kan mau tanya, malu waktu itu. Jadi tak lihat-lihat, terus saya dengar komentator yang ngomong, "He's attack" gitu. Attack, cuman ya gimana ya? Tahu-tahu dari peleton itu tahu-tahu keluar gini, bisa attack gitu. Attack ini apa? Terus saya waktu itu tanya sama temen yang lebih ngerti, ya memang attack itu maksudnya dia itu mencoba pace-nya itu dinaikkan, apa yang lainnya itu bisa ikut. Kalau yang lainnya nggak bisa ikut, dia malah meneruskan pace-nya itu untuk meninggalkan, untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri, untuk supaya catatan waktunya jauh lebih baik dari yang lain. Tapi kalau dia lihat ketika dia attack, terus yang lain bisa ikut, wah ini bahaya. Dia kadang-kadang juga memperlambat karena ya sudah kayak baikan aja ya. Jadi maksudnya kita pace-nya jangan cepat-cepat capek gitu. Jadi agak dilambatin lagi. Tapi itu kalau yang lainnya terima, kalau yang lainnya nggak terima, yang lainnya balas attack lagi. Jadi ini narik pace segini, yang satunya narik segitu lagi, jadi lebih cepat lagi gitu. Jadi namanya attack-attackan ya. Namanya attack-attackan gitu. Serang-serangan. Nah, kalau saya dulu serang-serangan ini kan mainnya pasti apa yang ditembak gitu ya, apa gitu ya. Padahal ya cuman pace-nya dinaikkan tadi itu kan attack gitu loh ya. Jadi kalau di olahraga lain attack itu menyerang. Ya. Kalau di balap sepeda attack itu lari ya. Ya. Jadi kan kalau yang olahraga paling populer sepak bola itu kan misalnya pemain tengahnya menyerang gitu kan, atau pemain belakangnya berusaha menyerang dari sayap kiri kan, jelas dia bawa bola lari ke bagian kiri dari sisinya, dari kanan dari musuhnya, menusuk pertahanan lawan kelihatan gitu loh ya, memang dia menyerang attack kan gitu. Nah, atau namanya aja attacking midfielder kan, ya memang si midfielder ini senengannya maju ke depan kan gitu ya. Nah kalau ini kan enggak gitu, dari sepedaan apa yang diserang, siapa yang ditendang di atas sepeda gitu ya. Tapi ya memang bahasanya seperti gitu, karena untuk mengetek itu effortnya sangat luar biasa, makanya istilahnya sampai menyerang, karena dia harus kakinya pasti sudah capek, harus tetap dipaksa lebih cepat, paru-parunya sudah panas juga tetap nafasnya harus dipaksa supaya menyerang, berusaha melarikan diri tadi, makanya istilahnya sampai attack. Kalau saya ada 2 istilah yang dulu sempat agak bingung, tapi yang satu relatif lebih gampang, yaitu breakaway. Kan kadang-kadang kalau pertama kali nonton balapan, apa ini breakaway gitu ya? Breakaway itu maksudnya apa? Ya sama kayak attack tadi kan. Kalau attack tadi mungkin individu,
Misalnya ketika lomba itu etapenya panjangnya 200 kilo. Ya. Kemudian pada kilometer 50 tiba-tiba ada sekelompok pembalap, beda-beda tim, Ya. lari dari peleton. Dari Iya. peleton itu kan kelompok utama kan ya. Iya, kelompok Mereka besarnya. melarikan diri, mencoba mencuri kemenangan jauh di depan peleton kayak gitu. Nah itu ternyata istilahnya breakaway, jadi intinya memecahkan diri kayak gitu. Jadi dia akan kompak sampai dekat finish. Nah, habis itu Baru saling attack. saling attack di dekat finish tadi. Di Ya? dekat finish. Jadi oke, kita temenan dulu ya sekarang. Kita sama-sama pengen lari nih gitu. Ya. Tapi nanti begitu dekatan, gencatan senjata berakhir, perjanjian damai berakhir, kita saling Serang-serangan. serang-serangan kayak gitu. Jadi ya, istilah breakaway itu yang paling keren. Karena kan yang kita lihat kalau balapan kan ya berjam-jam nonton itu kan breakaway-nya berapa menit. Oh, Ya. apakah 5 menit? Oh, jadi 3 menit. Waduh, tinggal 1 menit kayak gitu. Atau wah ini nggak kekejar ini pasti yang menang pasti breakaway ini kayak Betul, gitu. ya. Jadi Apalagi kalau pelotonnya ada kereta api lewat, ketutup. Iya. Nah, bejonya yang breakaway. breakaway. Ya. Jadi memang di balap sepeda ya masih ada kayak gitu. Jadi kalau ada ketahan rel kereta api ya nasib kayak gitu. Ya. Jadi ya memang di jalan kok ya kayak gitu. Jadi di jalan umum kayak gitu. Jadi belum lagi nanti yang lucu kalau nonton balapan kalau pas iklan atau apa itu biasanya pembalapnya kompak berhenti bareng pipis, itu yang paling lucu menurut saya kan. Itu kalau di TV biasanya nggak kelihatan. Kadang-kadang kecuri kelihatan sedikit-sedikit, tapi kalau kita lihat foto-foto atau apa itu sering biasanya kompakan. Jadi sepakatan satu peleton. Oke, ini tempat kita pipis bareng ya gitu. Jadi langsung tiba-tiba pelan semua, minggir semua, lalu kamera langsung melihat pemandangan hutan yang indah, kemudian melihat villa itu ya. Villa ini berusia 2000 tahun. Ya. Nah, kemudian ini gereja didirikan sebelum ada gereja yang lain. Nah, gitu. Jadi itu biasanya peletonnya ada yang pipis atau yang apa kayak gitu. Jadi itu trik kamera. Itu saya juga baru tahu setelah itu semua kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Ya Walaupun, memang mohon maaf kalau balapannya hujan atau apa kadang-kadang mereka pipis di sadel memang kayak gitu. Tapi maksudnya pembalap pria dan wanita ya kayak gitu. kalau yang perempuan saya terus terang nggak pernah ngamati Om Ri. Jadi saya nontonnya balapan yang laki-laki. Tapi kita pernah ke Spanyol, nanti Om Ri cerita ya. Ini kalau pengen nonton balapan perempuan, kita juga kaget. Bukan berarti kita pengen nonton, kita juga kaget. Yang mana ya? Di Madrid, tahun 2016 kita ke Madrid nonton balapan Vuelta, kemudian sebelum etape yang cowok ada balapan untuk perempuan. Kemudian kita jalan-jalan cari makan. Kebetulan di situ banyak bis-bis dan mobil-mobilnya tim-tim balap perempuan. Terus? Alah pura-pura. Iya, terus yang diingat itu bagian mananya? Ya, karena pembalap-pembalap itu ganti bajunya di pinggir jalan. Oh iya. Ya. Jadi itu banyak dari teman kita yang langsung harus kita ingetin jangan lihat gitu, karena mungkin nggak terbiasa lihat pembalap perempuan ganti baju di pinggir jalan kayak gitu. Saya ya memang sih nggak terbiasa. Cuman saya tuh waktu itu lihat, cuman takut siapa tahu ada yang ketinggalan bajunya gitu. Kayak Jakarta Arab gitu loh. Jadi itu kita shock sih waktu itu karena kan nggak terbiasa lihat seperti itu. Tapi ya itu kita lihat waktu kita di Eropa. Tapi tadi temanya apa? Sampai lupa. Istilah. Iya. Satu lagi istilah Om Ri yang Om Ri tolong jelaskan ke pendengar. Domestik. Nah, domestik ini kalau bahasa Prancis ini ya. Ya, bahasa Prancis. Kalau bahasa Jawanya batur. Iya, batur. Kacungnya si kaptennya itu yang biasanya disuruh maju mundur bawa ngambil minum. Kalau balap sepeda itu ngambil minumnya juga perlu kalian ya. Kalau enggak bisa jatuh atau tangannya copot mungkin karena tas lempangnya khusus itu yang tipis itu, muset namanya. Muset itu harus diambil sambil jalan, dan yang memberikan itu juga harus melepasnya itu harus tepat ya. Kalau enggak yang ngambil itu kecantol juga jatuh lah. Biasanya domestik ini ngambilkan minum, bagi ke teman-temannya, timnya, habis itu ya baru dia bisa minum. Dan ada yang bajunya khusus yang bidonnya isinya banyak itu, ya itu kan dibagikan ke teman-temannya. Juga kalau kaptennya atau gaconya yang untuk classification-nya itu waktunya bagus, misalnya ada masalah atau apa, dia kan harus nunggu, nggak boleh. Mungkin domestiknya kan waktunya pasti bagus ya, karena kebanyakan kan ngawal
kaptennya terus. Yeah. Tapi kadang-kadang kalau kaptennya mundur ya dia harus ngalah, harus ikut berhenti, narikkan kaptennya ini mungkin bannya bocor atau apa, narikkan sampai ke peleton tadi itu bisa. Nah, narikkan ini bukan ya sekali lagi ya, olahraga sepeda ini bisa dinikmati oleh orang yang sudah bersepeda dan mengerti susahnya lepas dari peleton itu bagaimana. Jadi kalau kita di peleton itu kan segerombolan besar, anginnya itu pasti lebih tekanan airnya pasti lebih rendah jauh, yang di depan pasti lebih berat. Cuman kalau kita lepas dari situ 10 meter aja, itu pasti lebih berat karena angin itu akan kita lalui sendirian, akan kita tabrak sendirian. Nah, domestik ini tugasnya menutupi si kapten itu untuk membawa si kapten ini sampai di peleton itu lagi. Itu. Jadi intinya lebah pekerja sih kalau saya nyebutnya. Jadi kalau balapan-balapan tergantung balapannya. Ada yang satu tim 5 orang, ada yang satu tim 7 orang. Kalau Grand Tour biasanya satu tim 8 orang. Dulu 9, sekarang 8. Nah 8 orang itu kan pasti ada kaptennya satu ya. Kayak kalau di dulu yang paling terkenal dulu tim Sky ya atau Ineos, sekarang itu misalnya Chris Froome misalnya kayak gitu. Zaman dulu atau sekarang Trek Segafredo ada Nibali kayak gitu ya. Vincenzo Nibali. Nah, dia kaptennya. Ini yang harus dilindungi dengan segala cara. Tidak boleh kena angin, tidak boleh kena lubang. Tidak, kalau misalnya sepedanya rusak harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Jadi intinya ini harus benar-benar dijaga, dirawat, tidak boleh hancur sampai menuju finish kayak gitu. Betul, ya. Sampai waktunya dia untuk attack. Ya, gitu. Termasuk dijaga supaya tidak jatuh. Tidak jatuh. Jadi itu kecelakaan. Ya, itu tugasnya para domestik. Jadi domestik itu adalah teman-teman satu tim yang tugasnya jadi batur tadi yang dijelaskan Om Rey, yang ngambilkan minumnya dia, ya kalau bannya dia bocor, mobil servisnya kejauhan, ya dia yang berhenti nyopot bannya ngasihkan ke dia. Kalau ukurannya sama, biasanya tim-tim besar biasanya pinter. Domestik utamanya atau letnannya itu biasanya ukuran badan dan sepedanya sama dengan kaptennya. Jadi kalau bisa tukar. Jadi kalau kaptennya itu sepedanya rusak, domestiknya ini yang ngasihkan sepedanya ke kaptennya. Lalu domestiknya ini yang nunggu sepeda baru kayak gitu. Jadi tidak boleh kehilangan waktu dan lain-lain. Bahkan yang awal di depan tuh sampai memperhatikan kalau ada lubang atau melewati kerumunan peleton, dia yang bukakan jalan. Jadi benar-benar dirawat. Iya. Wah, kaptennya. Tugasnya sih domestik ini. Padahal yang paling kuat kan kaptennya kan ya. Iya. Jadi yang paling kuat pun harus dijaga supaya kekuatannya tersimpan sampai akhir kayak gitu. Itu namanya domestik. Jadi sebenarnya ini olahraga yang luar biasa gitu. Maksudnya ada pembalap-pembalap yang tugasnya jadi domestik gitu. Iya. Dan ada tim-tim kaya, itu kan kalau di Formula 1 MotoGP dia yang bisa beli equipment atau motor atau mobil paling canggih kan. Kalau tim di balap sepeda, tim paling kaya ada tim yang bisa membeli domestik terbanyak. Jadi, oh kamu kapten di tim itu, kamu gabung ke aku aja, gajimu saya bayar 2 kali lipat, tapi kamu jadi domestik ya. Nah itu yang dilakukan oleh tim-tim besar. Tim-tim besar seperti Ineos, Jumbo Visma kayak gitu-gitu. Jadi ya ini 8 orangnya Jumbo Visma ini bisa jadi kapten di tim-tim lain, tapi dia kompak di situ untuk melindungi satu orang. Nah itu kan, wah ini olahraga yang pengorbanannya luar biasa. Makanya saya bilang ini salah satu olahraga terberat gitu, karena kamu bisa bekerja keras untuk orang lain kayak gitu. Dulu gara-gara hal ini, tim dulu ya sempat terkenal, kalau saudara pendengar tahu itu Tinkoff Saxo itu. Saxo Tinkoff ya. Saxo Tinkoff itu bosnya sampai ngamuk sama tim Sky karena begitu banyaknya pembalap hebat yang disuruh masuk ke timnya sampai dia nggak punya pembalap hebat untuk melindungi Contador waktu itu. Jadi dia ngomong, selama kamu di dunia sepeda saya nggak ikut lagi. Waktu itu dia cari alasan buat berhenti nyponsori kan dia. Nah, jadi Contador itu waktu itu terkenal tanjakan, tapi ya tidak berdaya karena di tim Sky itu Chris Froome tidak sendirian karena letnannya, domestiknya itu sudah menghancurkan duluan di mulai dari start sampai menuju tanjakan itu sudah hancur-hancuran. Jadi ketika tanjakan ya tim lawan itu sudah habis. Jadi tandanya paling mudah begini, ketika sampai mulai tanjakan, tim yang kuat biasanya
itu masih ada 4 atau 3 anggota timnya tersisa. Iya. Nah, tim yang kurang kuat itu biasanya cuma tinggal kaptennya. Nah, jadi, tapi ini maaf tidak terjadi di Tour de France tahun ini ya, karena juaranya akhirnya kebalik di terakhir. Cuman biasanya begitu. Jadi kalau tahun sebelum-sebelumnya tuh Sky begitu dominan, Movistar dan Trek itu paling cuman bisa ngikutkan kaptennya aja di gerombolan depan, tapi itu pun tidak sampai di puncak sudah gugur semua karena sudah dibabati sama domestiknya itu. Nah, Chris Froome akan mengetek di terakhir dan tagnya itu pasti sangat luar biasa sampai tidak mungkin diikuti bahkan domestiknya apalagi tim lawannya. Makanya berapa kali? 4 kali ya? 4 kali juara Tour de France, 2 kali Vuelta, sekali Giro. Ya, 4 kali Chris Froome juara dan ada bolongnya itu pun karena jatuh ya? Karena jatuh ya. Karena jatuh ya. Jadi ya memang itu istilahnya kereta kan ya? Ya. Termasuk sprint pun juga ada keretanya sebenarnya. Jadi ada tim yang fokus ngejar hijau tadi kayak Peter Sagan dan timnya, ada yang ngejar yellow. Jadi nonton balap sepeda itu tiap hari kayak dapat tontonan baru dan ngaturnya kan bagus sebenarnya. Jadi kalau 21 etapa kan tidak dibikin datar, tanjakan, time trial. Enggak kayak itu kan diatur iramanya. Jadi kalau habis etapa gunung yang parah biasanya dikasih datar dulu, kecuali mendekati akhir ya dikasih gunung kayak gitu, supaya penonton ini dapat variasi. Hari ini dapat gunung, besok dapat adu sprint, besok dapat time trial. Jadi desainer rutenya balapan dunia itu memang harus diacungi jempol. Dia bisa tahu ini etapa akan jadi etapanya breakaway. Dia akan tahu bahwa di etapa ini breakaway yang menang. Gitu. Jadi dirancang sedemikian rupa, letak gunungnya di kilometer berapa dan lain-lain itu sudah dirancang. Itu yang wah ini lebih rumit daripada bikin sirkuit balap mobil kayak gitu. Jadi karena menggunakan alam ya. Balapannya 21 etapa. Jadi ya gimana ya, maksudnya kalau bosan orangnya kan pasti ngantuk yang lihat itu. Dan diatur supaya persaingan yellow jersey atau pink jersey itu benar-benar memuncak di akhir gitu. Jadi wah itu kan kayak Tour de France kemarin 2020, kita pikir semua Primož Roglič sama Jumbo Visma bakal juara. Wong kereta mereka begitu dominan di gunung-gunung. Ternyata dari awal sampai akhir. Dari awal sampai hampir akhir. Dibalik di etapa time trial kan kayak gitu. Jadi time trial kan sudah nggak perlu kereta karena individunya orang masing-masing kayak gitu. Jadi luar biasa cara ngaturnya. Nah dari semua balapan ini, balapan paling favorit Om Rey yang mana? Tour de France. Tour de France? Ya. Ya sebetulnya 3-3 itu senang. Semua Great Tour ya. Saya kurang senang lihat yang klasik karena karena satu kali sudah selesai gitu. Biasanya saya lihat sejam terakhir aja. Tapi kalau ngikuti Grand Tour itu kan seru ya. Jadi pertama kelihatan kuat, di tengah-tengah tahu-tahu enggak kuat, terakhirnya kuat lagi, ada yang kayak film gitu. Ada yang dari depan kayak lakon enggak pernah kalah gitu, dari depan sampai belakang kuat terus kayak Sky zaman dulu kan gitu. Kalau tapi suruh milih, saya pilih Tour de France. Karena animo penontonnya luar biasa. Dan yang lebih saya tunggu itu biasanya kalau di Tour de France itu membahas teknologi sepeda baru. Buat yang apa yang belum keluar di pasar itu di launchingnya di Tour de France. Dicoba-coba di sana lah. Kadang-kadang zaman dulu elektronik baru pertama kali keluar sudah orang ngintip-ngintip loh kok pakai kabelnya kecil, bukan seling ya, bukan kawat ya. Terus power meter model ini model itu kan gitu. Sepedanya kok agak beda sedikit gitu kan. Di Tour de France itu kan keluarnya biasanya. Dan memang Tour de France itu pasti impian pertama ya. Saya dulu ketika senang sepedaan, ketika sama teman-teman sepakat ke luar negeri, yang saya sepakati adalah Tour de France. Jadi tahun 2012 itu kita pergi ke Tour de France. Waktu itu kita melihat awal kejayaan tim Sky. Tapi waktu itu kita belum tahu tim Sky itu siapa saja. Pokoknya kita ke Tour de France, nyoba rutenya sama nonton kayak gitu. Jadi nonton pertama kali. Jadi pertama kali kenal, oh ini Peter Sagan. Oh ini waktu itu juaranya kan Bradley Wiggins ya. Bradley Wiggins meraih juara karena waktu itu dia sangat kuat time trial. Jadi lawan-lawannya dihancurkan di time trial. Ada 3 time trial kalau nggak salah waktu itu, 2 atau 3. Jadi dia dominan di time trial. Jadi Froome masih letnannya waktu itu ya. Waktu itu Chris Froome masih jadi letnannya, masih jadi domestiknya, super domestiknya lah istilahnya. Nah, pengalaman itu begitu berkesan sehingga
waktu ada kesempatan, jadi di sebelah Ombre itu, ini ada sepeda Pinarello Grau. Ini sepedanya Bradley Wiggins, asli. Jadi ini sepeda time trialnya Bradley Wiggins, corak juara nasional Inggris. Jadi ini dipakai Tour de France-nya? Ini yang dipakai, kalau tidak salah ini sepeda 2011, tapi model ini dan tipe ini yang dipakai di Tour de France oleh Wiggins. Dan ini sepedanya dia asli, jadi besar banget, saya nggak mungkin pakai karena Wiggins tingginya 192 cm, cranknya aja itu panjangnya 180. Jadi ini asli Wiggins, sepedanya Wiggins, ada namanya Bradley Wiggins di situ. Ya, jadi ini karena pertama kali saya ke luar negeri nonton balap sepeda adalah nonton Tour de France tahun 2012 dan juaranya adalah Team Sky Bradley Wiggins. Jadi cranknya berapa? 180? 180, kalau nggak salah 55 itu chainringnya. Jadi ya sepeda time trial kan ya. 55, ya. Cranknya 180. Ya dia orangnya tingginya 192. 192 tapi beratnya waktu itu 69 kilo. Minus ya? Minus. Jadi, dan ini saya pajang di Wednesday Cafe di Surabaya. Jadi kalau ada orang penasaran sepeda juara Tour de France, sepedanya Bradley Wiggins, ya ini sepedanya. Kebetulan ada kesempatan beli sepedanya dia, ya dia saya ambil. Pengen punya sepedanya Froome, tapi Froome nggak pernah dijual katanya. Froome disimpan sendiri katanya. Jadi ya mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin saya juga pengen, karena yang lucu soal itu adalah teman saya waktu itu salah satunya kan kita waktu itu cari tanda tangan karena kita nggak kenal pembalapnya siapa, pokoknya siapa tanda tangan gitu aja. Terus kita waktu di hotel atau di bis kumpul-kumpulan, kamu dapat tanda tangan siapa? Kamu dapat tanda tangan siapa kayak gitu. Kamu dapat siapa gitu? Nggak tahu ini. Chris Froome, nggak tahu siapa itu. Padahal kemudian itu jadi juara 4 kali, Wiggins cuma sekali kayak gitu. Jadi ya polos-polosan aja kita waktu itu. Jadi ya ini sepeda Wiggins dari era dia juara Tour de France. Jadi ada di Surabaya. Masih akur sama Froome? Sebenarnya sudah nggak akur waktu itu. Kan tidak harus akur, yang penting profesional kan. Ya, karena waktu itu kan sempat ditinggal. Ya, sempat ditinggal. Ya, jadi Santi ayu-ayu ya, itu. Chris Froome itu domestik, tugasnya mengamankan Wiggins di tanjakan, tapi malah waktu itu sempat ditinggal. Jadi Froome Wigginsnya marah waktu itu. Sampai katanya kan juara Tour de France itu bagi hasil uang kemenangannya kan. Katanya Froome nggak dibagi katanya. Saking marahnya Wiggins. Terus satu lagi di sebelah kiri saya, ini ada satu lagi, waktu itu kan pakai Dogmatu ya, masih belum F12 seperti sekarang. Waktu itu masih Dogmatu, dan saya kebetulan yang ukurannya sama dengan saya itu punyanya Dave Brailsford. Itu bosnya Team Sky, bosnya ya, tim prinsipalnya Ineos sekarang itu. Jadi ini sepedanya dia yang saya beli. Jadi ada namanya Brailsford di frame-nya di sebelah sini. Jadi kebetulan ukurannya sama, jadi ya dapat kesempatan beli sepeda-sepeda bekasnya Team Sky ya. Waktu itu saya dan teman-teman di Surabaya memborong beberapa sepeda sih. Jadi yang paling saya suka ya, yang paling saya banggakan ya koleksi sepeda aslinya Bradley Wiggins ini gitu. Sama ya ini bisa saya pakai soalnya yang punyanya Brailsford. Jadi kan saya juga pegang banyak olahraga, dia kan pegang Team Sky, tim Ineos sekarang, jadi ya sesama manajemen lah. Jadi sepedanya manajemen saya pakai kayak gitu. Jadi ini pengalaman. Nah itu Ombre, selain Tour de France ada lagi balapan yang suka? Ya Grand Tour semua intinya. Nah, Grand Tour semua. Kalau ya saya tadi sudah sebut saya suka klasik. Karena ya tadi karena sulit ditebak, medannya mendebarkan, dan karena itu pembalap favorit saya kan Fabian Cancellara itu kan, karena dia salah satu king of the classic kan. Jadi dia jagoan. Jenis pembalapnya agak beda kan, kalau Tour de France kan pembalapnya kalau dia ya yang tulang belulang, yang benar-benar kurus-kurus, yang apa kayak gitu. Kalau klasik itu yang berotot-berotot itu, yang kelihatan laki banget kayak gitu. Jadi, termasuk Peter Sagan kan sebenarnya. Gitu. Jadi lebih kayak gladiator balap sepeda kayak gitu. Kan kalau climber disuruh berantem di jalan kan agak lucu, tangannya kecil-kecil, kurus-kurus, berantem kan kelihatan kayak lidi ketemu lidi diadu gitu kan. Tapi kalau pembalap klasik berantem itu kayak petinju kelas bulu lah kayak gitu. Jadi masih ada ototnya kayak gitu. Nah kalau dari semua Grand Tour, meskipun saya pernah nonton Tour de France dan kesana, tapi yang saya suka Giro d'Italia. Nggak tahu kenapa saya lebih jatuh cinta sama Giro d'Italia daripada Tour de France. Meskipun secara teknologi, secara penonton, secara bintang-bintang pasti lebih banyak yang ke Tour de France. Tapi Giro d'Italia itu pengalaman saya nonton itu lebih mungkin karena Italia ya. Jadi kesannya lebih romantis, lebih passionnya tuh lebih kelihatan. Bukannya romantis tuh orang Prancis katanya. Italia juga romantis, maksudnya mungkin lebih perayu. Ya sama-sama perayu sih ya sebenarnya. Ya agak beda ya.
Ya, saya enggak berani komen. Nah, jadi dan lucu maksudnya rumah-rumah itu pasang balon-balon pink kayak gitu-gitu. Jadi lebih nuansanya lebih dapat saya. Tour de France itu ada sombongnya, Om Rey. Orang Prancis itu ada sombongnya. Oh iya, ada, kalau itu. Ya. Ada sombongnya. Orang Itali kan lebih cablak ya, lebih kayak gitu-gitu. Jadi kita kan ada teman satu kesangsang di Lombok itu ya. Iya, orang Itali yang nyasar di Indonesia terus nggak bisa pulang tuh ya. Ya. Buletit gitu ya. Iya. Nah, kita nggak bisa ngomong gitu. Kan di sana itu buletit gitu. Ya, namanya Ceko. dia direktur sebuah perusahaan mutiara di Lombok, tapi dia sahabat kita goes. Jadi orangnya ya Itali banget ya Bang, kayak gitu. Jadi ya kalau ketemu orang Itali itu kan ada passionnya, ada. Kalau orang Prancis itu ada nahannya, ada jaimnya, ada. Dan makanannya saya lebih cocok makanan Italia daripada makanan Prancis kira-kira kayak gitu. Ya warnanya pink lagi, maksudnya norak banget dan tapi gaya gitu. Maksudnya ketika ke Italia kita waktu itu kompak pakai batik warna pink semua. Gitu. Jadi saya sih sukanya ada yang bilang, saya pernah baca Tour de France itu kayak musik klasik. Ya. Terorkestra dengan baik, tertata dengan rapi kayak gitu. Nah kemudian Giro d'Italia itu rock and roll katanya. Karena tanjakannya lebih kejam, rutenya lebih jahat kayak gitu. Nah Vuelta Espanya itu katanya itu kayak paman yang dilupakan katanya. Paman? Iya kayak kalau di setiap keluarga pasti ada paman yang terlupakan kayak gitu. Jadi kayak dari tiga itu dia yang paling nggak terkenal kayak gitu. Padahal sebenarnya kan ya seru-seru aja nonton Vuelta ya. Kita Om Rey dan saya tahun 2016 nonton Vuelta. Jadi ya bicara soal nonton itu ya kalau kita bedanya ya kalau kita nonton pertandingan sepak bola kan kita nggak mungkin tanding lawan mereka di lapangannya. Makanya lapangannya nggak boleh. Kita nonton basket NBA kita nggak bisa jajal lapangannya. Kita nonton balap F1 nggak mungkin naik mobil F1 kan itu. Tapi balap sepeda kalau kita nonton kita bisa nyoba lintasannya dan pakai sepeda yang lebih bagus daripada yang dipakai pembalap. Betul kan ya? Jadi asiknya balap sepeda ini yang saya dapatkan dibandingkan olahraga lain adalah kita bisa ngerasakan rutenya. Benar nggak, Om Rey? Iya, ngerasakan ya. Ngerasakan. Ya, bukan mencatatkan waktu yang sama. Tapi. Oh iya, nggak biasanya alasannya teman-teman berhenti dulu foto katanya gitu. Gitu. Ya. Tapi ada juga yang ayo ngejar Strava-nya kayak gitu. Padahal pasti peringkat ribuan kan kayak gitu kan ya. Nah, pengalaman Om Rey enak nontonnya atau nyoba rutenya? Kan ayo, saya ingat ceritanya Om Rey waktu nonton Vuelta itu, udah kita sudah nungguin pelotonnya mau datang kita waktu itu di restoran gitu ya. Itu gimana? Kalau nontonnya terus terang, kita nonton itu kan cuma di satu spot di antara sekian panjang rutenya ya. Rute 160 kilo kita cuma nonton di satu spot. Waktu itu kita nontonnya saya masih ingat di sebuah bar. Yang semuanya nunggu di dalam lihat TV sambil lihat luar gini, jadi ini pintunya di luar, sini TV-nya sambil lihat luar karena ya yang di TV itu kan pasti yang di luar barnya itu. Dan kita karena ya ketika di sana jadi orang katrok, orang kampungnya, jadi kita antara lihat TV lari keluar, masuk lagi lihat TV lagi, masih jauh keluar lagi gitu, sambil mbak minum sambil mbak hotdognya itu. Nah, terus akhirnya karena kalau mau lewat itu kan ada mobil sirenenya lewat toh. Ada pawainya dulu ya. Ada pertama lewat sudah kita kira keluar. Ya kan nggak bisa bahasanya, jadi mau tanya siapa kan nggak tahu ya. Jadi keluar aja gini, lewat mobil polisi. Terus berapa menit ditunggu, ya nggak ada yang lewat. Setelah itu bunyi lagi wing, lewat lagi. Oh ini keluar lagi. Enggak ada. Akhirnya benar-benar ada yang ngasih tahu, oh ini sudah mau keluar. Akhirnya kita keluar di pinggir jalan. Jadi kita nunggu mereka turun dari sini dan harus membelok. Dan itu kan bahaya, tikungannya tajam. Jadi mereka bilang, tunggu di sini. Ini mereka pasti pelan. Jadi kamu bisa melihat pembalapmu ini dengan jelas. Tunggunya di sini. Jadi habis dia belok ngerem, kita nurut sama panitia yang nyuruh kita nunggu di situ. Nah, setelah kita nunggu, salah satu teman waktu itu Pedi itu nyebrang kan hampir kena tabrak yang paling depan ya, front of the race itu ya. Nah, jadi hampir dia nyebrang, padahal yang bukakan panitia, tapi ketika dia nyebrang ternyata ada yang lewat. Ada yang lewat, itu yang paling depan. Yang namanya sepeda segitu cepat kan, nggak ada suaranya, itu hampir nubruk teman kita nyebrang. Terus kita lihat, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan.
yang dimaksud mereka pelan tuh sama sekali tidak pelan, karena walaupun jalannya itu sudah turun dan belok, mereka ngayu sepedanya dengan sekuat tenaga. Waktu itu saya bawa HP terus saya rekam gini. Mereka lewat tuh sudah nggak tahu ini yang lewat mukanya siapa, itu sudah nggak tahu gitu. Pokoknya sudah ada ya sudah selesai gitu. Jadi nunggunya tuh mungkin sejaman lebih ya di situ ya, sambil makan kenyang, lapar lagi gitu. Terus berdirinya waktu itu kan panas sekali, kering. Jadi akhirnya ketika pembalapnya ini lewat ya saya stop, saya nyarinya pembalapnya ya di handphone itu gitu. Ini yang mana? dari sekian banyak itu yang mana? Jadi kalau melihat balapan jauh lebih enak di TV, karena yang syuting ini naik helikopter dari atas. Itu pun kameranya tele, bisa lihat satu-satu sambil diomongi. Itu nih Bali, itu siapa, yang ini siapa, itu siapa. Nah ini kan enggak segitu banyak lewat gitu. Kan enggak mungkin kita ngejar juga sambil lari kan. Sampai mana gitu kan enggak mungkin gitu. Ya, itu pengalaman kita juga kalau nonton etapa sprint di garis finish itu juga percuma gitu. Karena udah selesai. Siapa yang menang itu tadi? Akhirnya nyari TV dulu, kayak gitu lihat rekamannya. Jadi dan biasanya komentator di lintasan kan pakai bahasa lokal, jadi kita nggak paham siapa yang, kecuali dia nyebut namanya, itu ya namanya kayak gitu. Tapi memang sulit nontonnya tuh ya sama kayak nonton F1 atau MotoGP ya, sekelebat lewat gitu. Tapi masih mending ada bunyinya. Enggak, bisa kan waktu kita ke mana Sepang itu ya, yang terakhir F1 itu. Habis lihat sini kan kita pindah lihat baliknya kan, lintasannya kan muter gini. Nah, kan habis itu lihat, oh itu mobilnya kan gini. Terus habis itu kan lewat lagi dia. Ini enggak. Sekali lewat aja sudah kan. Habis itu lihatnya di TV lagi gitu. Nah, yang enak memang nonton di gunung, di tanjakan kan. Di tanjakan karena pembalapnya pasti lebih pelan dan lain-lain. Cuman kita pernah di Perancis bulan Juli, panasnya minta ampun 40 derajat. Waktu itu sama teman-teman kita cari tempat di mana waktu itu. Asrul, instingmu bagus. Jadi saya yang menentukan, kita di sini gitu. Panas. Ya saat itu lama nunggunya kan, bisa sejam lebih gitu nungguin. Pertama karavannya sponsor lewat, polisi pertama lewat, polisi kedua lewat, breakaway lewat kayak gitu. Jadi satu-satu, tapi kita beruntung waktu itu. Waktu itu Ricci Porte masih di Ricci Porte itu masih di Team Sky. Sepedanya rusak pas di depan kita. Jadi ada foto bagus. Kita ngelilingi Ricci Porte pura-pura monolong. Padahal ketika mau megang dibilang don't touch kayak gitu. Padahal diusir itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi waktu itu fotonya epic, dan ketika ketemu Ricci Porte lagi, foto itu kita print, dia tanda tangani. Jadi itu pengalaman paling unik nonton, karena sebenarnya kalau kita ingat mungkin bukan hanya sekedar pas Ricci Porte-nya di situ, tapi juga panasnya waktu itu karena kan nggak ada yang jualan minum di gunung. Kecuali kalau di sini kan di tanjakan-tanjakan masih banyak warung, di sana kan nggak ada. Ya adanya cuma dulu kan sudah di atas ada sapi, kambing gitu doang. Yang dulu kan di Spanyol itu yang daerah militer itu kan sudah ditutup sehari sebelumnya tuh. Orang nggak boleh masuk. Dan gilanya ada yang camping sehari sebelumnya itu untuk lihat balapannya itu. Dan itu dia pasti toiletnya di situ, pasti mandi di situ. Kalau mandi ya kan makanan harus bawa sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar aduh haus gitu udah banyak orang nggak ada yang bawa bidon, bidonnya ditinggal di sepeda semua gitu. Jadi sepedanya kan ditaruh di bawah, kita nggak boleh bawa sepedanya ke situ, jadi kita jalan kaki ke tempat nonton. Memang ada yang jagain, guide kita yang jagain sepeda. Kenapa tadi nggak ada yang bawa bidon? Ya itu dia, kenapa nggak bawa bidon? Kita pikir nunggunya cepat, ternyata berjam-jam. Dan untungnya ada mobil-mobil sponsor lewat, dan salah satu sponsornya kan minuman itu. Ngelempar botol kan, minum, tak. Satu botol tuh dibagi orang 5 atau 6. Karena kita sudah kehausan, ada yang lempar kue-kue, wah ada makanan kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang agak lucu sih gitu. Karena ya pengalaman kita next time adalah ya minum selalu bawa kayak gitu. Tapi hebatnya adalah orang-orang di sana semua ngingetin, jangan buang sampah sembarangan. Jadi ayo buang di sini. Ada yang bawa plastik nenek-nenek gitu, taruh di sini plastiknya kayak gitu. Jangan dibuang sembarangan. Jadi bersih terus. Jadi meskipun banyak yang nonton, bersih terus. Jadi itu pengalaman nonton. Kalau goes, ya Om Rey, pengalaman goes rute-rute yang paling berkesan? Ya kan saya nyobanya cuma di Spanyol. Itali, kan rutenya juga ada. Rute Itali, iya. Mortirolo yang dulu pernah dibahas. Jalan kematian itu ya. Jalan kematian. Paso Giao ya kan? Paso Giao. Gavia yang kayak di atas planet itu ya. Nah, teman-teman di Indonesia kalau punya kesempatan ke Itali, goes ke Paso Gavia, itu di dekat Bormio, nggak jauh dari Milan.
ketinggian 2.600 kira-kira. Itu Cuman ada satu coffee shop di atas itu. saya sampai sekarang di Indonesia belum nemu yang seperti Gavia itu. Jadi Gavia itu seperti gini pendengar. Modelnya itu kayak, jadi kalau kita lihat itu Menyusuri gunung gitu ya. melengkung gini. Jadi kalau teman saya yang di depan itu saya lihat seakan-akan tuh kayak mau habis gini. Jadi kita lihat gunung itu seakan-akan kayak busur berputar, dia di ujung sana. Iya. Nah saya lihat, oh di situ misalnya ada tandanya, ada batunya gitu. Iya. Saya tahu, wah ini tinggal ujungnya. Iya. Lama-lama waktu itu Isna ya, Iya. ya mendekat gitu. Wah, setelah ketemu ternyata itu satu, depannya masih ada lagi, satu lagi gitu. Terus begitu sampai enggak tahu saya sudah berapa kali model begitu. Jadi ketika habis ketemu ujung busur itu selalu seakan-akan ada gunung yang lain. Kayaknya ke sana nganan dulu gitu ya. Nganan lagi kayak gini nggak ketemu-ketemu ya. Gini terus. Terus ada masuk terowongan yang itu Ya. terowongan gelap sekali di ketinggian 2.500. Ya, itu yang Sudah diingatkan terkenal. kita pasang lampu di situ. Itu terowongan gelap banget dan itu terowongan miring 13% gitu. Jadi teman kita ada yang Kapten Agus itu keluar langsung kayak mau pingsan katanya karena disorientasi kan habis Kalau- gelap langsung kena matahari kayak gitu. Kalau saya yang ingat ya yang terakhir itu katanya sudah tinggal terakhir. Terus minumnya habis. Ya. Terus orang-orang kan bilang kalau minum ambil aja dari salju yang mencair. Iya. Saya kan enggak bisa mikir waktu masih di bawah salju yang mencair itu gimana. Ketika di atas tuh langsung saya ngerti sendiri maksudnya. Iya. Karena dindingnya gunungnya itu dari es. Iya. Terus ada yang natas gitu Iya. karena kena matahari. Iya. Ya sudah saya berhenti, saya ngambil airnya waktu itu udah panasnya walaupun di gunung dingin Iya. tapi panasnya Mataharinya, tuh mataharinya iya. kan masih panas betul kan. Iya. Jadi kering sekali terus saya ngambil air di situ buat minum, itu yang saya ingat. Jadi minum tetesan Ya, salju. ketika finish ada berapa orang itu kita berjemur Ya. di matahari dan kita tahu fungsi matahari itu buat apa gitu. Jadi panasnya itu kenapa orang bule itu suka ya maaf buka baju untuk berjemur ya karena dinginnya di sana itu aduh not public gitu memang ya. Jadi ketika kita kena sinar matahari itu rasa hangatnya itu luar biasa. Jadi waktu di finish yang lain di dalam, kita kan di luar nggak Iya, mau masuk iya. berjemur itu kan ya. Itu fotonya lucu banget, nanti kita coba tampilin fotonya itu teman-teman berjemur di ketinggian 2.600 Ya. dan itu hanya ada satu coffee shop bro ya. Ya. Dan di situ ada jersey kita dipajang di situ. Jadi kalau ada yang ke sana tolong kalau masuk ke puncak Passo Gavia, foto di dalam kedai, di dalam coffee shop itu mereka mengoleksi jersey-jersey pengunjung dari seluruh dunia. Anda akan menemukan jersey Azrul Ananda School of Suffering di situ. Jadi kalau Anda ketemu tolong fotokan, tag ke kita ya supaya kita bisa jersey-nya masih di situ. Jadi itu pengalaman seru ya, berjemur di pucuk gunung ya. Nah, kalau saya yang paling berkesan ya karena saya suka klasik, ya pasti jalan-jalan bebatuan itu. Tahun 2015 kita ke Belgia waktu itu sama ke Prancis. Kita goes tanjakan-tanjakan batu itu kita lewati. Jadi ada fotonya kita di Kapelmuur, tanjakan batu yang ujungnya ada gereja, kemudian Paterberg yang dipakai Tour of Flanders itu 21% kemiringannya. Teman-teman jadi main-main kayak ke Disneyland. Sampai atas turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi seneng naik jalan-jalan batu itu. Berapa? Cuma 1 kilo, 1,1 kilo, tapi naik turun, naik turun, naik. Jadi ya kayak mainan gitu. Waduh, ini benar-benar kalau bawa keluarga ke Disneyland, kalau bawa cyclist mending ke Belgia menurut saya. Karena Belgia itu jalanannya kayak Disneylandnya orang sepeda gitu. Karena naik turun, rolling, belok-belok, sempit, besar, wah memang asik sekali kayak gitu. Nah, sama kita juga ke Roubaix, Velodrome Roubaix, tempat finishnya Paris-Roubaix. Kita juga foto-foto di situ. Sama kalau di Itali yang sama Om Rey yang saya ingat banget ya waktu ulang tahun ke-40 kita ke Stelvio itu. Yang sebelum ke Gavia kan kita ke Stelvio itu. Yang ulang tahun beliau, saya waktu itu masih SMA. Ya. Waktu itu Om Rey hampir 40, saya 40 duluan. Jadi waktu itu kita ke Passo dello Stelvio, emang impian saya bilang ke teman-teman saya pengen ulang tahun di sana dan saya senang karena bersama 24 teman goes ke sana waktu itu ya. Ya Om Rey ngomel terus di mobil tapi waktu itu karena ini kok nggak sampai ke atas ini kayak gitu ya. Di dalam mobil itu, belum naik sepeda itu. Jadi untuk catatan pendengar begini, Stelvio itu kita lalui dengan bis dulu. Jadi rute dengan van. Bis atau van? Mini, ya van. Kita naik van ya. Pokoknya dengan mobil lah. Ya. Itu
kita sama fan itu kita naik Stelvio. Nah, Stelvio tahun ini di Giro Italia jadi Simacopi ya. Iya, jadi tahun ini 2020 Stelvio akan dilewati Giro di Italia. Ya, jadi Simacopi itu puncak tertinggi atau yang Queen Stage yang jadi Queen Stage-nya ya. ya, ini bukan Queen Stage tapi titik tertinggi ya. Titik tertinggi Ya. yang dilewati oleh Giro di Italia. Jalannya kalau di foto-foto itu bagus, kayak ular tangga gitu. Itu jalan terbaik dunia katanya. Ya. Jalan terbaik dunia. Ya, salah satu jalan terbaik dunia. Ya. Jadi dari bawah itu ketinggiannya berapa? Hampir 2.700. 2.700. Jadi naiknya enggak sampai 10%. Ya 10%, ya 9%, 10% kayak gitu ya. Enggak sampai yang belasan ya. Ya. Tapi rata dari bawah sampai atas jadi Ya. kayak mengular kayak spiral, jadi Ya. bukan yang dimasukkan badan ya, tapi spiral. Nah, jadi itu dan waktu kita naik mobil itu sudah bosan dari pertama, sudah pusing naik mobil aja, putar-putar itu aja sudah pusing. Saya nggak bayangkan ini gimana nih sampai atas itu. Dan orang sana itu menghitung jumlah hairpinnya tuh, Ya. jumlah putar baliknya berapa? 23 kalau nggak salah ya. Ya, saya lupa pastinya, tapi puluhan ya. Sampai hafal bahasanya Tornante itu karena tulisannya berapa Tornante sampai di atas 0 akhirnya ya. Nah, gitu. Saya ingat Om Rey waktu itu bilang, nanti ingetin ya kalau sudah nanjak ini, ingetin aku beli jas Hugo Boss. Kenapa? Kelihatan kencang dalam peti mati katanya itu. Jadi dia sudah ngomel terus di mobil itu. Sampai dia bilang kan kita naik mobil besoknya baru kita goes kan itu. Bilang, kalau aku ngucapin ulang tahunnya sekarang, besok aku pulang boleh nggak? Dia bilang kayak gitu. Ulang tahun kok bikin sengsara teman katanya kayak gitu. Nah, ulang tahunnya di ujung gunung. Dari rumah saya mesti sepedaan sampai ujung gunung, ya saya selamati di bawah kan enggak apa-apa mestinya. Ternyata budaya itu dibawa sampai sekarang. Semua kebanyakan teman saya sepedaan tuh kalau ulang tahun mesti ngajak makan. Ya. Tapi ya gitu selalu di rawon dan pecel yang di ujung-ujung gunung. Di ujung-ujung gunung. Tapi itu saya akan mengenang itu seumur hidup karena memang tujuan saya waktu itu memang seperti itu. Dan teman-teman waktu itu nggak sadar loh, kalau kita di atas itu sebenarnya ketemu banyak pembalap top. Karena kan itu tempat latihannya pembalap-pembalap dunia kan. Ayo ingat waktu itu ketemu siapa di atas. Ini teman-teman semua milih ngopi atau minum atau makan. Tapi saya dan kapten dan beberapa teman waktu itu lari-lari ngejari karena banyak pembalap istirahat di puncak itu juga gitu. Waduh, saya bingung sosisnya, Om. Sosisnya. Om Rey bingung cari makanan, saya bilang, itu Wout van Aert gitu. Ya, cyclocross ya. Waktu itu masih juara dunia cyclocross, tapi ini Van Aert gitu. Sekarang seluruh dunia kenal Van Aert kan gitu. Karena dia juara Milan Sanremo, dia di Tour de France menang beberapa etape kayak gitu. Kemarin juara 2 ya. Juara 2 di Tour of Flanders. Kita ketemu dia di pucuk Stelvio, dia lagi kecapean habis latihan kayak gitu. Juga nggak saya masih foto sama Mats Pedersen. Itu bukan Mats Pedersen, itu Jasper Stuyven. Oh, yang itu. Nah, sama co-captain juga di Trek Segafredo, tapi bukan Mats Pedersen waktu itu. Itu Jasper ya, Jasper Stuyven. Ya. Jadi kita sempat ketemu dia juga. Terus waktu kita turunan, pas kita turun ada satu tim BMC naik semua waktu itu. Jadi banyak pembalap profesional latihannya di sekitar situ. Jadi kalau kita goes karena jangan kaget kalau ketemu bintang-bintang dunia, asal kenal mukanya yang mana kayak gitu. Nah, cuman yang lainnya itu bingung makanan dan minuman gitu. Tapi itulah asiknya keliling nonton balapan-balapan di dunia. Jadi ya moga-moga episode ini bisa ya dengan cara kita lah menjelaskan balapan dunia dan cerita-ceritanya. Lepas dari ini semua, menurut saya untuk memahami, melihat balapan sepeda, ya kita harus bersepeda. Ya, karena pasti nggak tahu susahnya ditanjakan gitu. Mungkin kalau kita lihat itu ya, yang finish pertama dan kedua tuh selisih 8 detik. Wah, lama nih, selisih 8 detik. Kurang sedikit aja. Iya, 8 detik jauh banget sih kayak gitu ya. Padahal saya selisih 15 menit itu sudah dekat kalau sama teman-teman ya. Ini 8 detik masih dimarahi ya. Jadi karena kita tidak akan tahu effortnya, kita tidak tahu capeknya kalau kita tidak sepedaan. Ya. Bahwa ketika mereka melakukan itu waduh, kita akan sangat apresiatif ya. Karena
pembalap itu olahraga yang sangat berat. Dan sebelum kita tutup, kita ingetin bahwa gaji pembalap sepeda dunia itu termasuk yang paling kecil di dunia. Ya, maksudnya dibandingkan olahraga lain. Dibandingkan olahraga populer lain ya. Misalnya yang gajinya paling besar sekarang adalah Peter Sagan. Peter Sagan itu kira-kira 6 juta euro atau 6 juta dolar, 6 juta euro setahun. Setahun. Itu kan tidak ada apa-apanya. Tadi Om Ring itu apa? Kalau Cristiano Ronaldo sekitar 100 juta setahun. Setahun. 100 juta US setahun. Ya. Ya, berarti kan ya kira-kira 1/20-nya lah kayak gitu ya. Yang Ya. 1/15, 1/20-nya. Jadi Itu Peter Sagan yang nomor satunya ya. Iya. Ya, padahal yang di atas Ronaldo masih ada. Nah, yang lain-lainnya ini kan banyak kita nonton di Tour de France tapi gajinya mungkin hanya 100.000, 150.000. Jadi per tahun bahkan banyak yang tidak sampai 100.000 yang rugi-rugi itu kan. Jadi ini memang cabang olahraga yang sangat berat, cabang olahraga yang menuntut komitmen karena hidupnya bisa kayak biarawan, makannya sangat diatur, sangat ditimbang dan lain-lain. Tidak bisa pesta seperti atlet lain mungkin, harus merawat badannya, menjaga badannya selama bertahun-tahun. Jadi itulah. Nah, yang cyclist pasti ngerti lah. Ya, nggak mungkin cyclist itu kuat kalau dia tuh nggak latihan. Ya. Kalau sepak bola masih mungkin ya gitu. Maksudnya ada temennya mungkin. Ada temennya gitu. Karena cyclist nggak bisa bohong. Kalau dia nggak bisa ngikutin pace peloton, ya pasti kewer, pasti bambung ya. Iya. Nah, dia kan nggak mungkin sih seorang atlet itu kelihatan kewer di depan pemirsa segitu banyak kan nggak mungkin. Jadi seorang cyclist juga pasti tahu usaha seorang atlet untuk menjaga badannya itu pasti luar biasa. Untuk menjaga kekuatannya itu kan harus latihan terus setiap hari harus rutin. Iya. Jadi ya ini sebagai penutup, itulah balap sepeda, olahraga yang sangat berat, tapi kita bisa belajar dari atlet-atlet itu. Mungkin kita nggak punya bakat atau kemampuan untuk jadi atlet balap sepeda, tapi kita bisa mengapresiasi betapa beratnya olahraga ini, yang itu berarti ini bukan hobi yang sembarangan, bukan berarti kita bisa beli sepeda harga 100 juta, 150 juta, lalu kita bisa langsung kuat, nggak bisa kayak gitu. Jadi ini olahraga yang sangat berat dan moga-moga episode ini membuat Anda lebih mudah nonton balapan dan lebih mengapresiasi beratnya jadi pembalap. Jadi kasihan pembalap sepeda itu, apalagi kalau di Indonesia misalnya, karena bayarannya pasti termasuk rendah kayak gitu. Jadi ya ayo kita teruskan hobi ini, dan semakin banyak orang goes, serius, semakin orang lebih ngerti tentang dunia sepeda dan balap sepeda, siapa tahu nanti event-event balap sepeda di Indonesia akan terus berkembang, dan itu berarti nanti akan membuat atlet-atlet balap sepeda penghasilannya bisa lebih baik lagi. Dan ada bintang-bintang bener di Indonesia itu. Karena kapan hari ada netizen tuh tanya, kok Indonesia ini banyak yang hobi sepeda tapi kok prestasinya enggak bagus di dunia. Ya kan saya bilang waktu itu secara budaya kan kita baru mulai suka bersepeda ini berapa tahun sih. Kalau di Eropa tuh mereka mulai kejuaraannya aja 1917. Dan hitungannya juga nggak pas ya Om Ri. Maksudnya untuk jadi pembalap itu bukan sekedar beli sepeda. Jadi makannya kan atlet di Eropa makannya mungkin sangat terjaga, sedangkan di kita mungkin makanannya seadanya, belum nutrisinya, vitaminnya dan lain-lain. Jadi ya memang itu tadi, ini olahraga yang modalnya tinggi tapi bayarannya mungkin atau secara event mungkin belum bisa menghidupi atlet secara baik. Jadi ya itulah, ini tugas kita nanti lah untuk bikin dunia balap sepeda lebih hebat lagi. Jadi terima kasih, episode 19, kita sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.